langsung saja Kak Esri akan undang narasumber yang kedua. Tadi sangat begitu lengkap dari Bu Juli ya mengenai adiksi dan dampak psikologis dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahasnya tentang pendidikan ya. Kita akan membahas tentang pendidikan. Langsung saja Kak Esri akan undang. Sini sudah hadir ya pemateri narasumber yang kedua. Ya, udah dadah. Masya Allah. Izin perkenalkan dulu ya Bun ya. Dengan pemateri narasumber kita yang kedua adalah Nana Nuraini, SSI, praktisi pendidikan serta konsultan pendidikan. Beliau 15 tahun pengalaman mengajar semua jenjang ya Bun ya. TK, SD, SMP, SMA. Sertifikat mengajar nasional sejak tahun 2012. Dan untuk sekarang salah satu kegiatan sebagai guru bidang studi, wakil kepala sekolah, kurikulum, kepala sekolah, dan bahkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia pendidikan yang sangat besar. Dengan Bu Nanan. Assalamualaikum Bu Nanan. Salam Kak Esri. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Nanan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Serasa di kelas bersama anak-anak. Biasanya Bun kalau dengan anak-anak itu selalu awet muda ya. Jadi di sini Bu Nanan akan memberikan semangat kepada kami semua ya. Alhamdulillah. Begitu luar biasa. Baik. Saya izin mulai share screen ya Kak Esri. Silakan Bu Nanan boleh dikondisikan. Ayah Bunda untuk selamat menyimak sajian ilmu dari Bu Nanan Mirgi. Orang tua dan sekolah menghadapi tantangan pandemi ya, ini lebih ke pendidikannya, bagaimana kinerja dan peran serta antara guru dan orang tua. Ini sangat luar biasa materinya. Silakan kita kondisikan kembali. Bagi yang mau bertanya, begitu teringat langsung saja di chat ya. Oke, bagi yang memungkinkan silakan di chat langsung. Bu Nanan sudah siap Bu untuk sajiannya? Insya Allah sudah siap. Ya. Baik, kami persilakan. Silakan Bu Nanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Esri, terima kasih kesempatannya juga kepada tim Komuba. Saya belum sebulan nih berinteraksi sama kakak-kakak Komuba, tapi luar biasa kesannya sangat ramah dan satu hal yang saya tangkap sebagai pendidik gitu ya. Saya lihat tulus. Jadi ada ketulusan dari tim Komuba ini dalam mengelola lembaga pendidikannya, tentu saja untuk visioner pendidikan masa depan ya. Saya juga coba pelajari tuh visi misinya, luar biasa. Jadi diundang di sini rasanya kadang tidak pede, tapi karena ingin berbagi dan ingin punya amal soleh yang banyak, insya Allah. Mudah-mudahan saya tidak lama karena tadi pemaparan dari Bu Juli luar biasa, kenyang ya, tapi masih lapar. Pernah nggak kita tuh menyantap sesuatu, perut tuh penuh, tapi masih pengen. Itu tadi pemaparan Bu Juli, dan ketika beliau memaparkan addicted HP, pornografi, saya berdoa semoga beliau menjadi salah satu penerus Bu Eli Risman. Karena beliau salah satu tokoh parenting yang sangat aktif mengkampanyekan adiktif pornografi dan HP, dan bermunculan penerus-penerus baru. Bu Juli, barokallah ya. Mudah-mudahan terus bermanfaat, ilmunya terus berkah buat terutama kami orang tua, para pendidik dan pengelola lembaga pendidikan. Ya, tidak jauh yang saya sajikan dengan background saya tentu saja bagaimana sinergi antara sekolah dan orang tua menghadapi tantangan di era pandemi. Karena ayah bunda atau kakak-kakak pengajar atau orang tua yang hadir saat ini tidak ada yang bisa mensupport anak-anak kita selain orang tua atau partner lembaga pendidikan. Tidak ada. Kalau kita menyerah, siapa yang akan mensupport anak-anak kita? Apakah benar dugaan pengamat akan terjadi lost generation karena pendidikan berada dalam situasi ini? Semoga tidak ya.
Nanti lebih banyak lagi saya coba sistematiskan dalam penyampaian slide. Nanti terlalu banyak opening slide-nya jadi tercover juga, Insya Allah. Iya. Ini sudah ya. Ini foto saya kemudahan, entahlah ini faktor HP-nya. Aslinya tidak. Tapi ini baru tahun kemarin saya ambil. Ya mohon maaf menyampaikan CV karena dalam seminar ini biasanya disampaikan CV. Saya paling nggak suka sebenarnya menyampaikan CV, tapi baiklah karena diminta panitia. Saya menjalani aktivitas mengajar 15 tahun, mulai dari guru kelas, guru bidang studi, wakil kepala sekolah kurikulum, kepala sekolah juga pernah. Yang belum itu punya sekolah sendiri, belum terwujud. Insya Allah ya. Nah, kembali ke tujuan kita saat ini, kita membahas itu. Mohon maaf, boleh di slide dulu Bu, biar lebih terlihat besar. Untuk gitu ya. Siap. Menarik sajiannya, biar lebih terlihat. Nah, saat ini, tahun-tahun ini, pembicaraan kita tidak jauh dari pandemik. Tentu saja kita akan menghadapinya karena ya tadi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai lembaga pendidikan harus berada paling depan mengatasi ini untuk anak-anak kita. Kita tahu kalau saat ini prioritas target adalah kesehatan dan keselamatan, sehingga kita mendapati situasi aktivitas fisik yang dibatasi dan terpapar di depan kita, bagaimana ekonomi dan pendidikan terdampak ya. Pembahasan ekonomi tentu saja bukan di sesi ini, insya Allah kita akan lanjut di slide tentang pendidikan yang terdampak. Nah, sebenarnya ya qadarullah, saat ini kita sampai pada zaman di mana teknologi sudah berada di puncak perkembangannya. Puncak, dan bisa jadi ada puncak-puncak berikutnya karena perkembangan teknologi itu seperti deret geometri ya, yang membesar dengan amat cepat, dan bahkan saat ini teknologi sudah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Para analis menyampaikan 5 tahun ke depan 90% pekerjaan atau profesi itu terkait dengan teknologi. Makanya anak saya sekarang yang sedang kuliah di tingkat 1 itu semua jurusan diajarin pemrograman. Mungkin ada yang tahu Python itu bahasa pemrograman dasar. Tapi di universitas di tempat anak saya sekolah, semua mahasiswa jurusan apapun tingkat 1 harus belajar Python. Mau itu jurusan teknik, jurusan sains. Artinya memang pemrograman ini, teknologi ini nggak bisa dilepaskan. Begitu pula saat ini qadarullah terjadi wabah, teknologi sudah bisa mengatasinya ya. Kita melihat sekarang pendidikan online sudah biasa. Bahkan ada sekolah online ya, kalau Bapak Ibu lihat di internet, muridnya bisa se-Indonesia, ngajarnya via online bisa terjadi, dan bisa jadi ini memang jadi peluang untuk lembaga pendidikan mengambil kesempatan untuk berkontribusi. Ada ternyata yang memang mengambil kesempatan ini menjadi sebuah manfaat untuk masyarakat. Bisnis pun sudah online, dan kita melihat sistem bisnis yang baru. Kalau kita pergi ke pasar baru misalnya ya, kita mau membeli baju kebaya, taruhlah tenan yang jual kebaya mungkin sekitar 20, 30 sampai 50. Jadi bersaingnya hanya 20 toko. Begitu di toko online itu, kalau kita beli kebaya, kita akan menemukan ratusan tenan dan kompetitif sangat tinggi gitu ya. Yang diuntungkan kita konsumen itu kan suasana baru di bisnis online, dan apapun yang kita butuhkan sekarang sudah ada. Duduk di rumah, lihat HP, barang yang kita butuhkan sesuai pilihan dan selera kita ada. Gitu. Ini sudah zaman yang kita ada di sini, kita nggak bisa escape lagi. Silaturahmi juga sudah online dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah
teknologi tersebut bisa mengatasi semua masalah jaga jarak tersebut ya, ternyata tidak gitu ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Juli. Bagaimana efek salah satunya adalah penggunaan gadget yang tidak bisa dihindari, yang efek negatifnya sudah diangkat banyak tadi. Kalau boleh saya pakai kalimat buatan saya, wabah COVID dihindari, tapi wabah kecanduan gadget menanti. Masya Allah ya. Ini juga salah satu yang menjadi fokus kita orang dewasa untuk menyangga anak-anak kita. Wabah COVID dihindari, tapi wabah kecanduan gadget menanti. Kemudian di pendidikan juga ada diskursus, ada wacana memang learning loss. Bahkan ada yang bilang lost generation gitu ya, mudah-mudahan sih tidak. Itu yang bisa melaju lost generation tersebut, learning loss itu adalah kita gitu ya, orang dewasa yang harusnya harusnya tidak serentan siswa menghadapi kondisi pandemik ini. Learning loss dari para pengamat katanya itu terkait motivasi belajar anak yang menurun, kemudian juga katanya learning loss terkait materi yang tidak tercapai. Saya beri kurung versi pengusung kebijakan. Walaupun rekan-rekan pendidik juga orang tua, sekarang sebenarnya kurikulum sudah disesuaikan bahwa targetan kurikulum tidak menjadi nomor satu lagi seiring dengan dihapusnya standarisasi UN. Jadi kelulusan, kualitas kognitif itu atau materi diserahkan ke sekolah masing-masing lewat ujian sekolah. Jadi pemerintah sekarang hanya mengontrol lewat AN, Asesmen Nasional, yang dikontrol oleh nasional itu adalah literasi dan numerasi siswa, yang itu menjadi bekal skill learning abad 21. Itu sekarang pemerintah memang sudah move ya, kakak-kakak ya, bunda juga semua peserta. Jadi yang dijadikan acuan adalah bagaimana kualitas literasi dan numerasi siswa Indonesia itu bisa terukur dan terpantau dengan AN ini ya, Asesmen Nasional yang terdiri dari AKM, Asesmen Kompetensi Minimum untuk Literasi dan Numerasi. Ini harus dicatat ya, jadi sekarang tidak ada lagi paranoid UN atau modifikasi nilai agar nilai UN sekolahnya bagus. Saya ngalamin itu masa-masa sampai ya, mohon maaf saya harus cerita, kita pernah mengalami di Kota Bandung Kadisdik yang mohon maaf gitu ya, saya juga nggak sebut nama, memberi ruang untuk sekolah-sekolah membaguskan nilai UN-nya. Kalau anak itu bilang saya nyontek UN, itu kan jujur katanya, itu jujur dia bilang nyontek UN, Insya Allah ya. Tapi alhamdulillah itu sudah berlalu. Setiap pergantian kurikulum saya meyakini itu hidayah atau petunjuk Allah untuk kita semua, untuk bangsa ini, untuk kita bergerak ke yang lebih baik lagi. Saya termasuk orang yang bukan apatis ya akan perubahan kurikulum. Ta'amil hikmahnya pasti itu skenario Allah semata gitu ya. Jadi target materi yang tidak tercapai saya kasih kurung versi pengusung kebijakan, rasanya sekarang tidak relevan lagi ya. Ada hal lain yang kita jadi fokus untuk anak-anak didik kita. Nah, berikutnya ini ada sedikit tips, sebenarnya sudah dibahas tadi sama Bu Juli, penggunaan gadget yang menjadi sebuah kecanduan. Sedikit saja ya, ini namanya tips, jadi bisa cocok bisa tidak, nanti Bapak, Ibu, orang tua, kakak-kakak, guru, juga kakak-kakak pembina pasti punya tips yang lain. Ini saya coba sampaikan biar menambah inspirasi dan semangat ayah bunda ya, karena judulnya memang kita tentang pengelolaan gadget. Jadi pertama, ini saya dapat dari sumber konsultan pendidikan. Pertama, kita menerimanya. Artinya kita tidak panik, kita tidak menganggap itu sesuatu yang menakutkan, sehingga yang terjadi adalah konflik dengan anak. Kalau kita tidak menerima ini, menerima bukan berarti mentoleransi ya, artinya kita okay, this is here, inilah gitu ya saatnya
gadget di zamannya, bagaimana kita pertama kali ya menerimanya gitu ya, agar tidak jadi konflik dan kitanya slow mencari solusi, slow mencari ilmu dan seterusnya untuk bersiasat. Kemudian ini buat batasan. Ini yang memang nomor 2 ini yang tidak dimiliki oleh hampir semua orang tua. Entahlah ya, saya juga sama, kadang ke anak itu kok jadi kita kagok, jadi takut, jadi pakai ya, padahal tetapkan batasan itu. Ya ini memang jadi pelajaran untuk orang tua yang senior seperti saya kepada para ibu-ibu muda, mamah-mamah muda, dari awal cari ilmu parenting, bagaimana kita bisa membuat batasan dari awal, anak-anak bisa terarahkan dengan benar dan nurut gitu ya. Nah kalau kondisinya sudah begitu, dibuat batasan, bisa seperti halnya untuk sekolah, keperluan laptop sekolah itu kan paling hanya sampai jam 2 atau maksimal ada sekolah yang sampai jam 3. Di luar itu kan bisa disimpan ya, dan banyak sekolah yang sama sekali tidak memberikan PR. Jadi artinya di luar jam sekolah belum tentu perlu HP atau laptop. Itu tergantung kondisi masing-masing ya, kebutuhannya, batasannya seperti apa. Dan sekarang ini banyak siswa, anak-anak yang karena tadi lost batasan dari orang tua, sampai nggak bisa tidur, main HP sampai malam di kamar, ditutup pintunya, dan orang tua merasa itu fine-fine saja. Nah itu yang gawat. Ada orang tua yang merasa, aduh itu harusnya anak saya tidak boleh begitu. Nah itu yang lebih baik, sehingga si orang tua akan bersiasat, berusaha. Ada orang tua, banyak orang tua yang ya it's okay, kenapa sih gitu. Nah itu yang gitu ya, yang jadi lonjakan kasus-kasus addicted gadget. Kemudian tidak hipokrit, jadi ketika sudah buat batasan, kalau makan semua harus fokus di meja makan, ibunya sambil balas, bentar aku ini ada balas dari temen ini pengen tahu, ini ada komen mau di reply dan seterusnya. Jadi emang hipokrit ya, wassalam gitu ya batasan itu. Nah ini yang